Kenapa otak kamu selalu mikirin hal yang paling kamu takutin? Kamu punya satu ketakutan. Mungkin kamu takut gagal. Mungkin kamu takut ditinggal. Mungkin kamu takut mati. Dan kamu tahu persis hal yang paling tidak ingin kamu pikirkan. Tapi justru itu yang terus muncul. Di tengah makan siang, di sela-sela percakapan, tepat sebelum tidur. Kamu tidak memanggilnya, tapi dia selalu datang. Kebanyakan orang menganggap ini kelemahan. Bukti bahwa pikiran mereka tidak bisa dikendalikan. Tapi itu tidak tepat. Dan alasan sebenarnya jauh lebih aneh dari yang kamu bayangkan. Karena otakmu tidak sedang gagal melindungimu. Otakmu sedang melakukan persis seperti yang dirancang untuk dilakukan. Dan proses itu punya nama. Para psikolog menyebutnya intrusive thoughts. Pikiran yang muncul tanpa undangan. Tapi ada satu jenis yang lebih spesifik. Lebih menjengkelkan. Lebih sulit dihentikan. Namanya ironic process theory. Dan orang yang menemukan sesuatu yang hampir terasa seperti lelucon alam semesta. Di tahun 1987, psikolog Daniel Wegner dari Harvard merancang sebuah eksperimen sederhana. Dia meminta sekelompok orang untuk melakukan satu hal. Jangan pikirkan beruang putih. Hanya itu instruksinya. Jangan pikirkan beruang putih. Dan hasilnya, semua orang langsung memikirkan beruang putih. Bukan sesekali. Terus-menerus. Bahkan lebih sering dibanding kelompok yang memang diminta untuk memikirkannya. Wegner menyebut ini rebound effect. Semakin keras kamu mencoba menghapus sebuah pikiran, semakin kuat pikiran itu kembali. Tapi kenapa? Jawabannya ada di dalam cara otakmu bekerja saat kami mencoba menekan sesuatu. Ketika kamu bilang pada dirimu sendiri, jangan pikirkan itu. Otakmu sebenarnya menjalankan dua proses sekaligus. Proses pertama adalah operator. Dia aktif mencari hal lain untuk difokuskan, mengalihkan perhatian, memikirkan sesuatu yang berbeda. Proses kedua adalah monitor. Dan tugasnya adalah memastikan pikiran yang tidak diinginkan itu tidak muncul. Jadi dia terus memeriksa. Apakah pikiran itu sudah muncul? Belum. Bagus. Apakah sekarang? Belum. Bagus. Masalahnya ada di sini. Untuk memeriksa apakah sebuah pikiran muncul, otakmu harus mengaktifkan pikiran itu terlebih dahulu. Monitor yang seharusnya menjaga pikiranmu bersih, justru terus-menerus menyalakan hal yang paling tidak ingin kamu pikirkan. Kamu tidak sedang gagal mengendalikan pikiranmu. Kamu sedang menggunakan mekanisme yang memang tidak bisa menang. Tapi ada lapisan yang lebih dalam dari ini. Dan ini yang paling tidak nyaman. Otakmu tidak hanya memikirkan hal yang kamu takuti karena kamu mencoba menghindarinya. Otakmu memikirkannya karena di suatu level yang sangat primitif, ketakutan adalah informasi paling penting yang kamu miliki. Selama jutaan tahun, nenek moyangmu hidup di dunia di mana kesalahan berarti kematian. Salah langkah di dekat predator, salah baca situasi sosial, salah perkirakan cuaca. Otak yang selamat bukan otak yang tenang. Otak yang selamat adalah otak yang terus-menerus mensimulasikan skenario terburuk. Para ilmuwan menyebut ini negativity bias. Kecenderungan otak untuk memberikan bobot yang jauh lebih besar pada ancaman dibanding hal-hal positif. Sebuah penelitian yang dipublikasikan di Review of General Psychology menunjukkan bahwa otak manusia merespon serangsangan negatif dengan aktivasi yang jauh lebih kuat dan lebih cepat dibanding rangsangan positif dengan intensitas yang sama. Berita buruk diproses lebih dalam. Kenangan buruk lebih mudah diakses. Ancaman yang belum terjadi pun diperlakukan seolah sudah nyata. Ini bukan kelemahanmu. Ini warisan dari ratusan ribu tahun bertahan hidup. Otakmu bukan alat kebahagiaan. Otakmu adalah alat kelangsungan hidup. Dan alat itu sangat bagus dalam pekerjaannya. Tapi ada satu lapisan lagi.
Dan ini yang paling aneh. Penelitian menunjukkan bahwa jenis ketakutan yang paling sering muncul tanpa diundang bukan ketakutan acak. Mereka adalah ketakutan yang paling dekat dengan identitasmu. Psikolog Paul Salkowskis dari King's College London menemukan sesuatu yang mengejutkan dalam penelitiannya tentang intrusive thoughts. Hampir semua orang mengalaminya. Lebih dari 90% populasi melaporkan memiliki pikiran yang mengganggu secara teratur. Pikiran tentang menyakiti orang yang mereka cintai. Pikiran tentang kehilangan kendali. Pikiran tentang hal-hal yang paling bertentangan dengan nilai mereka. Dan orang yang paling terganggu oleh pikiran-pikiran ini bukan orang jahat. Justru sebaliknya. Orang yang paling peduli pada keselamatan orang lain paling sering memikirkan kemungkinan menyakiti mereka. Orang yang paling takut gagal paling sering dibanjiri gambaran kegagalan. Orang yang paling menghargai hubungan paling sering dihantui pikiran tentang kehilangan. Pikiran yang paling menakutkan bagimu adalah peta dari hal yang paling kamu jaga. Otakmu tidak sedang menyiksamu. Otakmu sedang menunjukkan apa yang paling berarti bagimu dengan cara yang paling tidak menyenangkan yang bisa dibayangkan. Jadi, inilah yang sebenarnya terjadi setiap kali pikiran itu muncul. Otakmu menjalankan sistem keamanan yang dibangun selama jutaan tahun evolusi. Sistem itu memindai ancaman. Sistem itu memprioritaskan hal yang paling penting bagimu. Dan sistem itu tidak bisa dimatikan hanya karena kamu memintanya. Semakin keras kamu melawan, semakin keras sistem itu bekerja. Semakin kamu menghindari, semakin kuat sinyal yang dikirimkan otakmu bahwa ancaman itu nyata. Setiap manusia yang pernah hidup mengalami ini. Setiap orang yang pernah kamu kenal memiliki versi pikiran yang sama. Dan jawaban atas kenapa kamu tidak bisa berhenti memikirkan hal yang paling kamu takuti bukan karena pikiranmu rusak. Jawabannya adalah karena otakmu sedang melakukan satu-satunya hal yang selalu berhasil membuatmu tetap hidup. Ia tidak pernah berhenti waspada, bahkan ketika kamu ingin ia diam.